إلى حضرة المؤلف أسد المؤلف هذا الكتاب وجميع لسنادنا إلى المؤلف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halaman 101. Tabah dalam menghadapi segala kesulitan. Dan seorang penuntut ilmu mesti mampu memikul kesulitan dan kesusahan dalam pergi menuntut ilmu. Mesti sanggup. Karena segala ujian itu mendewasakan. Mun mangat terus belum dada rami ya. Dada aku dewasa manja. Seperti sabda Nabi Musa alaihissalam pernah berkata ketika pergi berlayar kepada Nabi Khidir, dan tidak pernah diceritakan Nabi Musa pernah mendapatkan kesulitan selain kesulitan yang ia rasakan saat pergi belajar kepada Nabi Khidir, yaitu laqad laqina min safarina hadza nasaba. Artinya sungguh kami telah menjumpai kesusahan dalam perjalanan ini. Kan Nabi Musa tulak hendak menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Jadi penuh dengan cobaan dan kesusahan. Ini agar diketahui bahwasanya pergi menuntut ilmu itu tidak lepas daripada kesusahan dan hendak mangat terus. Karena menuntut ilmu adalah perkara yang sangat agung, buhen, maka kenapa menuntut ilmu itu banyak sangat ujiannya, karena itu perkara yang sangat mulia. Di pondok pesantren Darul Lugah wa Dakwah, santri yang mendaftar ujar Habib Segap, pertama masuk mungkin 200, karena sisa paling 50 udah sampai, sisa 20 biasa be. Itu pere jumlah kelas 3, kelas 9. Kelas 9 pere atau? Pere 11. 14. Nah, sisa 2 itu biasa be. Artinya orang-orang yang tereliminasi ya jadi sanggup. Karena menuntut ilmu adalah perkara yang sangat agung. Saya dulu di pondok pesantren Istiqomah, saya ingat cuma 4 orang, Sarwani, Butong, aku, Baihaqi, ada 1 orang Kandangan, Mahdi, ada mungkin lagi 1 Sudianor, 5, ada 5 orang. Kami ini murid pertama Ustadz Royani, ada 5. Setelah di Istiqomah, Baihaqi pergi ke Balikpapan, Sarwani akhirnya sampai kuliah selesai. Aku melanjut ke Darussalam, yang lain kada tahu kabarnya. Karena kenapa menuntut ilmu itu sulit? Karena ya perkara yang sangat agung. Ya biasa perkara istimewa itu kan mesti orang-orang istimewa yang mampu bertahan. Namun gara-gara kawal budas be, isot kawal, uyuh banar. Dan menuntut ilmu itu lebih afdal daripada segala peperangan menurut kebanyakan ulama. Lebih hebat dari perang. Ini perang. Dan balasan akan diberikan menurut kadar kesusahan, biqadril qaddi tuktasabul ma'ali, dan kesulitan yang dihadapi. Maka siapa yang dapat bersabar atas yang demikian itu, maka ia pasti akan merasakan kelezatan ilmu melebihi segala kelezatan duniawi. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, natelaji menjaga selikor itu biasa Ustadz Jamhuri, Ahmad dengan Adib, biar Jamhuri menjadi dusahkin Ahmad Adib selikur teh.
Sut ke oleh dengan tidak tapi mangat ke ya lang hapander be. Lupa bacaan hapanderan. Lah jemur lah kau benda itu. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani maksudnya apabila berjaga malam tidak tidur demi memahami permasalahan yang sulit di dalam sebuah kitab lalu kemudian segala kesulitan yang ia temukan dalam kitab itu terhurai jelas. Sidin membaca kitab tidak paham lalu tahi memikiran hanya paham maka ia mengatakan di mana segala kenikmatan para putra raja kalau dibanding dengan kenikmatan yang kurasakan sekarang ketika terhurai jelas segala permasalahan yang sulit di dalam kitab itu. Oh, rami benar bila paham nikmatnya, nikmat berupa nikmat rohani. Nah, paham kitab, tarif dah paham lalu paham, oh, luar biasa. Kila-kila nikmat kuman mi hopang lah. Rami pada pacaran. Guru niki bihin almarhum guru anu Allahumma sholli ala Muhammad. Martapura ada. Nah, ada ingataran sidin. Malihi ada sidin. Guru Burhanuddin membaca kitab tuh lebih rami daripada membaca novel Koping Ho karena lebihin tuh membaca zaman tahun 70-an 80-an tuh novel aja paling rami novel Asmaraman Es Koping Ho ija judul itu katoh kakandal sampai pada 10 judul sampai 17 judul kita membaca jite kila bakambe tidak mau kumbet menjadi tamat karya ada anda sambungnya kisah anak ini bacaan rami benar jadi saya membaca kitab rami pada membaca Koping Ho. Cerita sebagian ulama tentang sibuknya mereka dengan ilmu fikih dan sepatutnya tertinggal tak tekan sepatunya dan sepatutnya bagi penuntut ilmu jangan sibuk dengan hal-hal yang lain daripada ilmu dan jangan ia meninggalkan pelajaran ilmu fikih karena guru salam dahulu kan bila orang itu belajar paham ilmu fikih maka mudah memahami ilmu yang lain karena ilmu fikih ini ilmu yang rumit perlu berpikir. Namun kitab tafsir teh mangat benar teh ginda tahu baca karebe menggaya apa nahan we. Al-Imam Muhammad rahimahullah ya Muhammad bin Hasan tadi pernah mengatakan sesungguhnya pekerjaan kami ini yaitu menuntut ilmu mulai dari buayan sampai masuk liang lahat sampai mati. Maka siapa yang mau meninggalkan ilmu kami ini, ilmu fikih sesaat, maka hendaklah ia mati saja. Amun hendak umbet nuntut ilmu asidin, keleh mati be. Dan pernah seorang fakih yang bernama Al-Imam Ibrahim bin Jarrah batas titra, masuk ke rumah Al-Imam Abu Yusuf karena ingin menjenguk beliau yang sedang sakit. Imam Abu Yusuf itu kakak kelas kepada Muhammad bin Hasan tadi, sama-sama murid Imam Abu Hanifah. Ketika itu Al-Imam Abu Yusuf sudah hampir wafat, uyuh adik. Lalu Imam Abu Yusuf bertanya kepadanya, masih bensek tentang ilmu, saking rami ada anak mati gin. Melontar jamrah apakah lebih abdal dalam keadaan berkendaraan atau dalam keadaan berjalan kaki? Melontar jamrah waktu berhaji itu keleh pakai kendaraan kah hanjun onta atau ambil menanjung? Ia tidak tahu jawabannya. Maka beliau sendiri yang menjawabnya, melontar jamrah dalam keadaan berjalan kaki lebih abdal daripada yang dua tempat yang pertama, yaitu tempat mengiringi Masjid Al-Khif, kemudian tempat yang mengiringi masjid itu. Bukan pada tempat yang ketiga, yaitu Al-Aqabah. Maka melontar jamrah dalam keadaan berkendaraan di tempat itu lebih abdal. Nah, perhatian pemikiran ilmu yang Bu Hanifah dah anak malihi ada oleh. Seperti itulah sepatutnya bagi seorang fakih bahwa ia sibuk dengan mempelajari ilmu fikih pada seluruh waktunya. Sampai anak mati. Sampai malihi dah sadar, dah kamian malihi karena sibuk berpikir. Nah, rayolah hukumnya.
melihi oleh. Maka ketika itu ia pasti merasakan kelezatan ilmu yang sangat besar, ini kelezatan rohani. Pernah diceritakan Al-Imam Muhammad pernah dilihat dalam mimpi setelah beliau wafat, Muhammad bin Hasan. Lalu biar ditanya orang, bagaimana keadaan engkau ketika dicabut roh? Pian waktu dicabut roh bagaimana sakitnya? Beliau menjawab, ketika itu aku sedang merenungi sebuah masalah. Daripada segala masalah yang berkaitan dengan hamba mukatab. Waktu jite, sini aku memikirkan masalah fikih berkenaan tentang hamba mukatab. Lagi sibuk berpikir cabut roh ida kamian. Maka aku tidak merasa bahwa rohku sudah keluar daripada jasadku. Melihi ida kamian karena pikiran kan beken. Kaya lah luar biasa. Juga pernah diceritakan bahwa beliau pernah mengatakan di akhir umur beliau, aku telah disibukkan oleh permasalahan hamba mukatab daripada mempersiapkan diri menghadapi hari ini, hari kewafatan beliau. Maka beliau berkata yang demikian itu karena ketawaduan beliau, tawadu bedas belah. Beda kira sebujur ya. Tapi kan karena saking asiknya dengan ilmu sampai malihi gini dah kamian. Allah teh are pikiran balau tanai gini dah ida balau mau Allah lagi patah hati kan. Kuman ida karuan, mantiroh ida karuan, jakaya wajar-wajar be. Kuman gancang benar tu ida buhen karena memikiran lagi galau lagi. Nah ketika Allah lagi memikiran ilmu, itu tapi ingat dengan nyebekin lepah duit, itu tapi mengingat lagi rami kebuat karamian kebuat. Pasal yang ke-8 pada menerangkan waktu dalam mendapatkan ilmu. Wallahu alam. Kondo to mohon bahas tewe, kita pangadakah jano. Ustaz satu hayo mohon bahas kowe. Jambu. Ustaz Tano Teguh. Ya. Kareh jam 11 lah. Lambat